Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan pada kesempatan hari ini Selasa 22 Desember tahun 2020 bersama saya Pendeta Larissa Betia, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Natal dimanapun Ibu Bapak sidang jemaat berada. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan harian sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan harian, mari kita bersama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap kami yang mendengar diberi kuasa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Saya mengangkat tema dari renungan firman Tuhan hari ini, Allah selalu menepati janjinya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah imam besar dalam Perjanjian Baru. Artinya Yesus Kristus datang untuk membuat sebuah perjanjian baru antara Dia dengan umatnya. Perjanjian yang lama, perjanjian yang usang itu adalah perjanjian yang ditulis di atas batu yang dikenal dengan 10 hukum Tuhan. Sementara perjanjian yang baru yang kemudian dihadirkan dengan kedatangan Yesus Kristus adalah perjanjian yang tidak lagi ditulis di atas batu atau ditoreh di atas batu. Tetapi perjanjian itu ditulis di dalam akal budi setiap umat Tuhan dan di dalam setiap hati umat Tuhan. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita berbicara tentang perjanjian baru, maka tentunya sudah ada perjanjian lama. Perjanjian lama sebagaimana saya katakan tadi berupa tulisan-tulisan yang ditulis di atas batu yang berisikan 10 hukum Tuhan. Sementara perjanjian yang baru ini yaitu diadakan dengan kedatangan Kristus yang telah mati di kayu salib dan hidup untuk kita. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saya katakan tadi ada perjanjian baru, ada perjanjian yang lama. Maka ketika ada perjanjian, maka perjanjian itu terjadi antara Allah dengan umatnya. Seiring dengan perjalanan waktu dikatakan bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak setia dalam janjinya kepada Tuhan. Dan jika dari satu pihak tidak setia, maka sudah barang tentu perjanjian itu bisa menjadi batal. Tetapi disinilah ibu bapak sidang jemaat kekasih yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya kepada umatnya sekalipun bangsa Israel pernah tidak setia kepadanya. Dan terlebih dengan perjanjian baru melewati kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberi pengampunan untuk dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita melihat dalam ayat 9, bangsa Israel tidak setia kepada Allah, namun kenyataan itu tidak membuat Allah membatalkan janjinya. Ia tetap menaruh belas kasihan terhadap umatnya dalam ayat 12. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan untuk kita dalam renungan harian hari ini? Seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, demikian juga adanya kita menapaki perjalanan hidup kita. Sepanjang tahun yang telah lewat, sepanjang tahun 2020, bahkan hampir kita menyelesaikan tahun ini. Mari kita merenung ulang. Mungkin ada banyak ketidaksetiaan. Kita mendukakan Tuhan, menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Sadar atau tidak sadar kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya untuk tetap memberi kesempatan agar hidup kita ini dapat dibenahi dan diperbaiki. Agar kita dapat meninggalkan apa yang tidak benar dan mempersembahkan hidup menjadi lebih baik kepada Tuhan. Mari ibu bapak sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan. Hampir 1 tahun dalam tahun 2020 ini, Tuhan menyatakan kasih, kemurahan, pengampunan, kesempatan untuk kita. Mari kita mempergunakan kesempatan ini. Kembali setia kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya tidak mudah. Kenyataannya kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Tapi kasih Kristus yang akan memampukan kita. Sehingga kita terus menerima belas kasihan-Nya. Dan dapat mempersembahkan hidup kita ini menjadi setia kepada Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan ini. Untuk semakin setia kepada Tuhan. Dengan kekuatan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu memimpin dan membimbing kita. Dan tentunya harapan kita, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita melewati tahun 2020 ini. Dan kita boleh memasuki tahun 2021 dalam pengharapan kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk renungan harian kita pada hari ini. Kita bersama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jamuan firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkau sendiri telah bertindak sebagai imam yang besar dalam perjanjian yang baru. Memulihkan setiap keadaan kami yang rusak oleh dosa. Untuk kembali hidup dalam kesetiaan, kebenaran, dalam kasih kepada Tuhan. Dan memohon dengan pertolongan kuasa Roh Kudus hidup kami dikoreksi, ditata oleh Tuhan. Sehingga kami dapat mempersembahkan hari-hari hidup kami ini untuk memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap kami masing-masing pribadi. Teristimewa sampai hari ini. Kami boleh memasuki bulan Desember pada tanggal 22 Desember ini. Kami ingin belajar hidup setia kepada Tuhan. Oleh karenanya berikan kemampuan dan pertolongan bagi kami. Sekalipun perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini tidak mudah. Tapi penyertaan dan pertolongan Tuhan akan menyertai kami. Jika kami tetap didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kuat dan tangguh dalam perjalanan hidup kami dalam dunia. Dan tetap setia dalam kehidupan iman kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan berbagai macam pergumulan hidup kami. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.